Apa kabar semuanya? Selamat selamat malam. Ya, malam hari ini sungguh spesial karena kita ternyata masih diperpanjang umurnya. Amin. Amin. Ya, beberapa minggu yang lalu saya itu dikejutkan dengan satu berita karena ceritanya seperti ini, Pak, Bapak, Ibu. Kecil, apa itu? Eee, saya itu kan punya refleksi dan di refleksi itu juga ada warkopnya. Nah, pagi-pagi saya sudah datang dan tiba-tiba jam 7 pagi ada orang yang telepon bilang begini, "Bu Hesti tolong didoakan karena kami suami istri kena Covid." Nah, jam 7 pagi itu saya berdoa untuk suami istri ini dan waktu kami sedang menyembah, eee, Tuhan bicara begini, "Jangan minta perpanjangan umur, tetapi bersyukurlah apa yang akan aku buat, karena apa yang aku buat selalu yang terbaik." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah kami selesai berdoa, pada saat itulah orang yang saya doakan meninggal. Saya kaget sekali saudara, karena pas amin, pas dia meninggal. Ya, dan itu baru 3 hari sakit saudara. Tapi istrinya tetap panjang umur. Baru selang 10 menit kemudian saudara, saya lagi dapat telepon, ini suami istri juga kena Covid. Dan mereka sudah keliling rumah sakit di Surabaya, tapi semua penuh. Dan pada akhirnya si bapaknya itu meninggal di mobil. Saya sampai kaget sekali bahwa, waduh ternyata untuk keputusan untuk hidup dan mati itu misterius banget saudara. Ya, baru dengar mereka memohon Tuhan memberi panjang umur, tapi pada kenyataannya kita melihat sekejap nyawa mereka diambil oleh Tuhan. Dan satu hari itu saudara, 5 orang yang meninggal karena Covid. Saya sampai cukup stres hari itu saudara, karena kaget saudara ya, kok bisa seperti itu. Belum lama ini juga, saya baru beberapa hari lalu saudara, saya teringat kepada seseorang saudara, dan saya kirim ayat. Nggak taunya saudara, waktu saya kirim ayat, istrinya bilang, "Bu Hesti tolong doakan, suami saya lagi koma karena kena Covid, dan bersyukur kok Ibu pas kasih ayat," katanya gitu. Dan saya kasih ayat, tidak ada rencana Tuhan yang gagal, ya. Tetapi saudara, 3 hari kemudian suaminya meninggal. Saya sampai menangis, Tuhan terlalu cepat ya. Dan orang yang meninggal ini orang yang sangat baik sekali. Ya, dia begitu peduli dengan pekerjaan Tuhan, sangat ramah. Waduh, saya sampai meneteskan air mata karena tahu orang ini meninggal. Nah, di sini saya dan saudara belajar bahwa ternyata kehidupan kita ini hanya sesaat, ya, selangkah dengan maut. Makanya mari kita berjaga-jaga hari-hari ini saudara, karena sekarang ini kita lagi disaring sama Tuhan. Makanya jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah takut menghadapi setiap situasi ini. Jangan pernah takut dengan badai yang saat ini Tuhan izinkan. Tetapi yang terpenting kita lakukan adalah mari sujud menyembah Tuhan. Mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Walaupun sekarang ini kita merasa capek, lelah, karena banyak aktivitas kita yang mungkin tertunda, pekerjaan kita yang mungkin ya tadinya kita dari pagi sampai malam kerja keras, tapi sekarang semua rasanya tersendat-sendat. Dan mungkin kita merasa capek, kita merasa penat, dan rasanya pun kita tidak bersemangat menjalani kehidupan. Tetapi ada satu firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini. Coba kita buka bersama di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai dengan Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, kita akan baca bersama-sama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang tentang kebenaran firman Tuhan ini, bangsa Israel ini lagi dalam pembuangan di Babel. Dan dalam masa pembuangan ini mereka merasa tidak berdaya, mereka merasa lelah. Bahkan semangat mereka pun tidak berkobar-kobar, saudara, karena mereka berpikir mereka di dalam pembuangan hanya beberapa tahun saja. Tapi pada kenyataannya ada 70 tahun mereka terbuang. Tetapi Tuhan memberikan satu kekuatan di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, yang menanti-nantikan Tuhan sampai detik ini akan diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Bahkan dikatakan mereka seumpama Raja Wali. Kenapa kita diberikan perumpamaan tentang Raja Wali? Karena kita melihat spesies ini adalah spesies yang kuat. Burung ini adalah burung yang sangat kuat. Karena kalau saya melihat bagaimana burung Raja Wali ini adalah burung yang umurnya itu begitu panjang sampai 70 tahun. Bahkan untuk dia capai umur yang panjang seperti ini, saudara, ada transformasi yang dia harus lakukan, ada pilihan-pilihan yang dia lakukan. Dan kita melihat pilihan-pilihan atau tindakan yang dia lakukan, itu adalah sesuatu proses yang sangat menyakitkan. Singkat cerita, saudara, burung Raja Wali ini harus mematahkan paruhnya. Dia harus ketuk-ketukan dia punya paruhnya supaya patah sehingga tumbuh paruh yang baru. Dan saya katakan ini tidak mudah karena untuk dia mencapai satu perubahan dalam kehidupannya butuh 158 hari. Ya, karena setelah itu dia akan cabut kukunya, setelah itu juga dia akan cabut dia punya bulu, saudara. Dan ini saya bilang satu tindakan yang sangat menyakitkan. Tetapi inilah saya mau katakan bahwa untuk bisa mencapai satu umur yang lebih panjang lagi, maka ada satu pilihan, ada satu transformasi, ada satu pembentukan yang harus kita lewati bersama dengan Tuhan. Bukankah itu yang kita hadapi sekarang ini? Bagaimana proses yang kita jalani itu begitu berat, bagaimana yang kita jalani hari-hari ini rasanya kita tidak sanggup. Tetapi bersama dengan Yesus kita akan melihat perkara-perkara dahsyat Tuhan akan kerjakan. Coba perhatikan, saya lihat filosofi burung Raja Wali ini sangat luar biasa. Karena yang pertama, kita belajar bersama bahwa Raja Wali kalau hadapi badai, wah dia tidak seperti burung yang lain yang bergerombol dan lari meninggalkan badai, mereka bersembunyi. Tetapi Raja Wali, dia hadapi badai itu malah dengan sukacita, malah di dalam badai kita melihat bagaimana dia terbang tinggi, dia menikmati badai itu. Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut hadapi badai, karena justru di dalam badai itulah kita akan menemukan banyak peluang-peluang. Di dalam badai itulah akan ada kesempatan yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Karena ternyata badai itu tidak akan menenggelamkan kita, tapi justru badai itu akan membawa kita kepada apa yang direncanakan Tuhan, di mana di balik badai itu terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Makanya orang sukses tidak akan pernah takut dengan yang namanya tantangan dan kesulitan. Karena saya yakin bahwa tantangan dan kesulitan itu adalah merupakan teman seperjalanan untuk kita mencapai sukses. Makanya orang yang mau sukses, dia tidak akan pernah takut hadapi setiap ujian kehidupan. Karena dari ujian itulah dia kembali ingat bahwa akan ada sesuatu yang Tuhan akan buat dalam hidupnya sehingga dia akan mengalami kenaikan level. Saudara, jangan pernah takut untuk hadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Karena yang kita tahu, Tuhan sedang rencanakan sesuatu yang indah di balik setiap peristiwa yang kita alami. Seperti kita melihat kejadiannya Pak Pri memang diproses Tuhan di masa ini ya. Tetapi bersama dengan Yesus, Pak Pri bisa melihat bahwa selalu ada jalan keluar. Walaupun waktu sedang diproses, waduh rasanya nggak kuat ya. Tetapi ketika kita menjalani badai itu, menjalani proses itu,
ternyata ada sesuatu yang luar biasa Tuhan percayakan. Bukan sekedar mujizat yang Tuhan percayakan, tetapi masalah kita ini bertahan, masalah kita bagaimana menyikapi setiap kehidupan yang Tuhan percayakan melalui ujian-ujian. Saudara, terlalu mudah loh Tuhan melakukan mujizat. Tapi yang terpenting sebenarnya bagaimana kita bertumbuh lewat semua proses pembentukan karakter itu dalam hidup saya dan saudara. Saya teringat peristiwa tentang Yesus memberikan kejutan kepada Simon Petrus ya. Karena waktu itu Simon Petrus lagi mencari ikan dan sepanjang malam dia bekerja keras, tidak ada hasil. Artinya gagal, ya. Saudara, Tuhan jauh lebih tahu apa yang dialami oleh Simon Petrus dan sebenarnya Tuhan terlalu mudah untuk menolong dia. Tetapi sebenarnya yang perlu saudara perhatikan bahwa Tuhan bukan sekedar ingin melakukan mujizat, karena terlalu gampang Tuhan lakukan mujizat. Tuhan bisa perintahkan ikan-ikan, ayo lompat ke ikannya, ke perahunya Simon Petrus. Itu terlalu mudah. Tetapi Tuhan tidak mau melakukannya karena Tuhan sedang mengajarkan Simon Petrus bahwa ada hal-hal yang perlu dia kerjakan dalam hidup ini, ada bagian yang kita harus kerjakan dalam hidup ini, dan selanjutnya ada bagian Tuhan yang akan berperan penting di dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saudara, jangan pernah takut dengan setiap ujian yang Tuhan datangkan dalam kehidupan saya dan saudara, karena dari situlah engkau berproses dengan Tuhan, dari situlah engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Makanya hadapi badaimu, dan dari badai itulah engkau akan menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya, saya yakin memang sekarang ini kita seperti busur panah yang lagi dipertajam oleh Tuhan, yang lagi diluruskan oleh Tuhan. Yang terkadang busur panah itu ya memang supaya nancep pada tujuan saudara harus dipertajam. Yaitulah proses kita sekarang ini lagi dipertajam oleh Tuhan, lagi diasah oleh Tuhan. Melalui apa? Teman hidup ya, melalui apa? Orang-orang terdekat kita yang terkadang waduh karena mungkin terlalu banyak di rumah. Banyak yang sekarang ini saya temukan orang telepon saya tengkar ya, banyak yang berselisih paham karena sudah terlalu lama di rumah ya. Sampai beberapa waktu ini saya kaget ya, ada pernah jam 12 malam, hujan deras luar biasa. Tiba-tiba ada sepasang suami istri datang ke rumah saya yang awalnya suaminya ya bercerita dari A sampai Z. Aduh saudara, yang kedua datanglah istrinya dengan kondisi basah kuyup ya, karena ternyata barusan tengkar ya. Saya sampai heran saudara karena waduh kenapa kok sampai begini ya, hanya perkara-perkara kecil bisa memicu emosi dan akhirnya terjadi hal-hal yang merugikan. Nah ini saya mau katakan, kita sekarang lagi berproses dengan keadaan, kita lagi berproses, lagi dipertajam oleh Tuhan dengan orang-orang terdekat kita. Ya mungkin sekarang ini kita sedang diproses dengan anak-anak kita karena mereka kan sekarang lagi proses belajarnya daring ya, tapi orang tuanya darting ya, haleluya. Anaknya ikut daring, orang tuanya darting, haleluya ya. Makanya banyak orang tua sekarang ini mengalami tekanan darah tinggi, amin, haleluya. Ya karena waduh lihat anak setiap hari main game, ada yang sampai jam 2 pagi, aduh pokoknya macam-macam tingkah atau ulah anak-anak kita. Tetapi saudara kita juga nggak bisa salahkan mereka. Terus kalau mereka nggak main game, ngapain aja apa tunggu-tunggu di rumah gitu ya. Kita nggak bisa salahkan mereka 100% ya. Karena kita tahu mereka juga jenuh. Saya jenuh, saudara jenuh. Anak-anak kita juga bisa jenuh dengan keadaan ini saudara. Sementara mereka mau pergi, orang tua bilang jangan ya. Ya, akhirnya mereka pelampiasan adalah main game, ya. Dan orang tua banyak yang mengalami darah tinggi karena lihat anak main game, ya. Kalau saya sih, saya cuma bilang sama anak-anak saya, silakan main game, tetapi harus ingat nilai tidak akan pernah berkurang. Dan saya tidak mau dipanggil guru, saya tidak mau ditelepon guru, ya. Saya ngomong sama anak-anak saya, daripada saya darting, saudara. Lebih baik saya bilang aturan berjalan.
dan tidak ada yang main game di dalam kamar. Semua harus di ruang tamu, ya. Menjaga supaya mereka tidak menonton porno-porno lah. Karena banyak kejadian sekarang ini ya, menyendiri di kamar, ternyata yang ditonton itu hal-hal yang menyangkut dosa. Makanya saya bilang semua harus di luar kamar. Haleluya. Jadi saya ingin katakan bahwa memang sekarang kita lagi diproses oleh Tuhan, lagi dipertajam oleh Tuhan. Yang ada kalanya Tuhan sebagai sang pelana, dia harus tarik itu busur panahnya makin ke belakang, makin mundur. Mungkin kita kalau sebagai busur panah kita bilang, aduh Tuhan, apa Tuhan tidak lihat ini saya lagi mengalami kegagalan, kok makin dimundurkan sama Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa sang pelana jauh lebih tahu apa yang harus dilakukan kepada busur panahnya. Karena sesungguhnya waktu Anda sedang ditarik mundur, ternyata kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan supaya kubu pertahanan kita makin diperkuat, sehingga waktu busur panah itu dilepas, semakin mundur dia semakin melejit jauh ke depan dan mencapai sasaran yang tepat. Tetapi waktu ditarik mundur, kita hanya yang teriak-teriak, Tuhan, apa Tuhan tidak melihat saya mengalami seperti ini, semua tagihan sudah tertuju ke saya dalam tanggal ini sekian dan sekian. Tetapi percayalah, Tuhan jauh lebih tahu apa yang harus Tuhan kerjakan untuk saya dan saudara. Mari belajar bersyukur, mari hadapi badaimu dan nikmati badaimu, bahwa di balik badai ada sesuatu yang Tuhan sedang peruntukkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya saudara, tenangkan badai di dalam hatimu dulu, baru Anda bisa menenangkan badai orang lain. Kalau Anda punya badai sudah Anda mampu tenangkan, maka Anda akan berdampak benar bagi orang lain. Ketika badaimu sudah reda, maka engkau bisa membuat sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Bagaimana Anda masih dikuasai emosi terus bisa menahan emosi orang lain, kan aneh saudara. Memang kita ini sebagai manusia biasa paling pintar kendalikan orang, tapi bagaimana dengan diri kita? Apakah kita bisa kendalikan amarah kita? Apakah kita bisa kendalikan emosi kita? Sementara kita kalau kendalikan orang lain, wah hebat sekali. Saya percaya di sini tidak ada ya, karena semua sudah diubahkan oleh Tuhan. Makanya muka-muka yang di depan saya ini, di laptop saya ini, semua muka-muka yang awet muda. Haleluya. Ya, karena apa? Sudah diubahkan oleh Roh Kudus, sehingga tidak lagi suka menghakimi orang, mengendalikan orang lain, tetapi mari kendalikan diri sendiri dulu supaya Anda bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Haleluya. Makanya saudara, hari-hari ini kalaupun ada badai, harap tenang ya, kuasai diri supaya Anda bisa menikmati badai dan Anda bisa mendapatkan kesempatan yang indah untuk saudara ada di dalam hadirat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita melihat burung Raja Wali ya. Waktu induk Raja Wali mendidik, melatih anaknya untuk terbang. Ini tragis banget loh saudara. Karena biasanya burung Raja Wali kalau buat sangkar kan di atas, di ketinggian. Pokoknya di tebing paling tinggi gitu ya. Tetapi pada saat sang induk mengajarkan anaknya untuk terbang saudara, dia benar-benar tega loh saudara. Dia harus jungkir balikan sangkar itu. Dia harus bongkar sangkar itu. Dan saudara tahu waktu dia akan latih anaknya terbang, dia akan lepaskan anaknya dari ketinggian. Coba saudara mikir, kalau saudara sebagai anak burung Raja Wali, ya, waktu Anda dilepas dalam ketinggian yang pada kenyataannya saudara belum bisa terbang, tahu-tahu dari ketinggian dilepas begitu. Apa saudara nggak akan teriak, mama tragis, mama sadis, mama tega, ya? Apa mama tidak melihat saya akan terantuk batu? Apakah mama tidak akan melihat saya akan jatuh di batu? Ya. Tetapi kita melihat saat anak burung Raja Wali akan terantuk batu, dengan kecepatan tinggi, sang burung Raja Wali, induk burung Raja Wali akan mengembangkan sayapnya dan dia akan tolong anaknya. Saudara, itulah yang saat ini pun kita alami, bahwa zona nyaman kita lagi dijungkir balikan oleh Tuhan. Ya. Apa yang saat ini kita alami yang mungkin selama ini kita sudah di dalam kenyamanan, tapi saat-saat seperti ini dengan adanya badai corona, ya, rasanya zona nyaman kita benar-benar dijungkir balikan oleh Tuhan. Tetapi yakin dan percaya saudara, Tuhan tidak sedang
membawa kita dalam kehancuran total. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk terbang dengan kekuatan sayap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun mungkin seperti anak burung Raja Wali yang meronta-ronta, yang mungkin berontak sama mamanya. Dan mengatakan, kenapa saya harus terbang sendiri? Kenapa saya dibiarkan? Saudara, ada kalanya saudara kita melihat keadaan yang kita alami sekarang ini rasanya tidak nyaman. Rasanya Tuhan seperti meninggalkan kita. Atau mungkin kita seperti burung Raja Wali kalau hadapi badai, kan dia tidak seperti burung yang lain yang bergerombol dan bersembunyi melihat badai. Ada kalanya kita pun sebagai anak-anak Tuhan melihat contoh dari Raja Wali. Dia harus terbang sendiri, saudara. Itu yang sering kita alami. Ada kalanya kita merasa terbang sendiri. Sepertinya tidak ada orang yang menolong kita, yang memahami perasaan kita. Sepertinya kita tidak lagi digubris oleh orang-orang terdekat kita, oleh saudara-saudara kita. Saudara, jangan mengasihani diri. Ingatlah, walaupun kita harus terbang sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu menjadi sobat setia dalam hidup kita. Ada banyak kali kita mungkin pernah menolong orang lain. Giliran dia sudah sukses, dia lupa akan kita. Giliran kita mungkin lagi dalam pergumulan, kita meminta pertolongan kepadanya. Aduh, rasanya dia tertutup untuk menolong kita. Saudara, jangan sakit hati. Yakin bahwa Tuhan sedang didik saudara. Memang terbang sendiri. Karena pada saat itulah Tuhan akan memunculkan ide-ide baru dalam hidup saudara. Pada saat-saat seperti itulah akan muncul satu kekuatan baru, di mana sayapmu akan diperkuat oleh Tuhan, di mana saudara akan melihat dalam kesendirianmu Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa untuk memberikan penerangan kepada saudara bahwa ini loh jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah ya dan amin yang akan menuntun saudara pada tujuan yang tepat. Makanya saudara, jangan saudara mengeluh kalau sampai pada akhirnya saudara harus terbang sendiri. Percayalah, disitulah saudara akan menemukan sayap yang kuat. Disitulah saudara akan menemukan satu keajaiban, bahwa walaupun sekarang ini zona nyaman saya lagi dijungkir balikan oleh Tuhan, tapi saya tahu Tuhan tidak akan biarkan kita sampai jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan begitu perkasa, akan menggendong, akan memeluk kita kembali dengan kasih-Nya yang tulus. Untuk itu saudara, hari-hari ini jangan kita membandingkan diri dengan orang lain. Jangan merasa bahwa aduh, kenapa saya seperti ini ya. Saudara, semua kita lagi berproses dengan Tuhan, dan rasanya semua lagi terjun bebas dalam usaha, ya. Pak Robi juga mungkin mengalami masa-masa itu, saudara ya. Tetapi saya percaya ada Tuhan sumber kekuatan kita. Sampai hari ini saya melihat yang ikut streaming makmur-makmur semua badannya. Haleluya. Itu tanda penyertaan Tuhan. Amin. Ibu Foni ketawa-ketawa karena merasa mungkin lagi diperlebar sama Tuhan. Ya syukuri apa yang ada, jangan mengasihani diri, tetapi katakan segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Justru pada masa-masa seperti ini saudara, saya mengalami keajaiban Tuhan itu luar biasa. Barusan saudara ya, hari Minggu barusan, anak saya bilang begini, Mami, pingin makan dong Kentucky. Saya ini saudara sengaja pura-pura dengar gak dengar saudara. Saya bilang, udahlah, nantilah besok gitu ya. Karena memang seorang ibu rumah tangga kan harus mengatur sedemikian rupa supaya cukup. Jadi saya mikir kalau beli Kentucky gitu kan lumayan ya. Jadi saya pura-pura dengar gak dengar ya. Sampai supaya kepending nanti besoknya. Tetapi satu keajaiban Tuhan terjadi ini barusan saudara. Seninnya saudara, saya sore sudah agak mau gelap ya, sekitar setengah 6 sore. Saya itu datang di refleksi, di tempat kami membuka usaha refleksi dan warkop. Tiba-tiba ada satu kurir ya, sudah di pagar dan dia mau pulang. Tahu-tahu saya bilang, cari siapa Pak? Kurir ini bilang, saya ini mau bawa pesanan McD.
tapi kok salah katanya. Tapi kok di alamat ini kok tepat ya, ya. Tapi katanya nggak ada Ibu Nancy di sini. Iya memang nggak ada Ibu Nancy. Saya Ibu Hesti. Udah salah ya Bu, tapi kok alamatnya kok jelas ya. Terus orang ini bilang, Bu nomor telepon Ibu berapa? Terus saya tunjukkan, ini belakangnya 100. Oh benar loh Bu, ini nomor teleponnya Ibu. Terus saya bilang, loh ini bayar berapa kok banyak ya, 2 ini ya, 2 dus itu yang isinya mungkin 10 begitu. Sudah bayar kok Bu. Loh siapa yang bayar? Loh saya nggak tahu, saya cuma kurir. Waduh senang saudara, doa terjawab. Besok pagi Selasa saudara, saya dapat WA, masih jam 5 lebih. Tante Esti sudah terima Kentucky belum? Waduh, kamu tak yang kirim. Saudara tahu, yang kirim ini dari Amerika loh saudara. Saya tanya, loh kamu kok bisa dari Amerika kok kirim Kentucky di sini? Lah gampang aja tuh tante, tinggal pesan aja transfer selesai. Saya sampai meneteskan air mata saudara, saya bilang, anak saya kemarin kepingin sekali makan McD, makan Kentucky. Ternyata saudara saya tidak perlu mengeluarkan uang. Tuhan sudah menggerakkan yang di Amerika untuk membelikan untuk saya, walaupun saya tidak kontak dia, walaupun saya tidak ada komunikasi dengan dia, tapi dia bisa digerakkan oleh Tuhan untuk kirim Kentucky ke rumah saya. Bukankah Tuhan ajaib? Jadi ternyata saudara, masalah selera makan saja Tuhan mampu kerjakan tepat pada waktunya. Ya, Tuhan dahsyat saudara ya. Beberapa minggu yang lalu juga saudara ya, saya itu pulang pelayanan capek sekali ya. Tahu-tahu saudara, saya tanya pembantu saya, ada makanan apa? Udah habis, katanya. Udah habis. Anak-anak sudah makan, lagian sudah malam kok, katanya gitu. Nggak tahunya saudara, saya pas lihat di meja makan, ternyata saya dapat kiriman roti dari restoran Libi ya. Aduh, haleluya. Langsung saya buat teh, duduk manis di depan TV, saya bilang puji Tuhan, walaupun sudah tidak ada lauk, tidak ada makanan di rumah, tetapi Tuhan sudah kirim ternyata ya roti yang paling enak ya dari restoran Libi. Aduh luar biasa, saya bilang puji Tuhan, Tuhan jauh lebih tahu apa yang saya butuhkan. Jadi saya tidak tidur dengan kelaparan, tetapi Tuhan menyediakan makanan yang terenak buat saya malam itu juga. Makasih restoran Libi, Tuhan memberkati. Ya Pak Robi, Ibu Lili, Tuhan berkati. Karena ternyata ya Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga ada saja yang Tuhan kirim, ada saja yang Tuhan lakukan walaupun kita merasa itu mustahil, tetapi di balik semuanya itu Tuhan ingin melakukan keajaiban, bahwa kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, selalu akan ada kepuasan dan kegembiraan di dalamnya. Saudara, hari-hari ini saya tahu banyak yang menderita, ya, mungkin termasuk Anda dan saya. Tetapi ingatkah saudara dengan peristiwa Maria di dalam Alkitab? Ya, saya tertarik sekali dengan bahasa malaikat yang mengatakan kepada Maria waktu malaikat datang di rumahnya Maria. Bukankah malaikat mengatakan kepada Maria seperti ini, salam hai engkau yang dikaruniai. Saudara, bahasa Yunani yang digunakan pada waktu itu, kata karuniai itu artinya karito, ya. Karito artinya engkau mendapatkan penghormatan spesial dari Tuhan. Engkau akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara, waktu mendengar bahasa malaikat seperti itu, saudara, Maria itu kaget sampai dia berkata, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena waktu malaikat bicara tentang apa yang mau menjadi maunya Tuhan kepada Maria, dia kaget luar biasa. Karena apa? Konsekuensinya untuk dia menerima tawaran itu, saudara, itu sangat berat sekali. Karena seorang wanita yang hamil tanpa pemberkatan nikah, yang hamil tanpa suami, itu bahaya. Konsekuensinya dia akan dilempari oleh masyarakat, dilempari dengan batu sampai mati. Dan yang kedua, papa kandungnya akan ikat kaki dan tangannya dan ditenggelamkan di sumur secara hidup-hidup.
Itu konsekuensinya. Waduh, Maria sampai bilang bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Tetapi malaikat Tuhan lagi bicara untuk kedua kalinya. Maria, jangan engkau takut, sebab ini merupakan kasih karunia bagimu. Saya lihat penggunaan kasih karunia, kata kasih karunia di sini adalah karis, yang artinya engkau mendapatkan dari peristiwa ini, engkau akan mendapatkan kepuasan dan kegembiraan di dalamnya, yang pada hakikatnya memang untuk menjalankan setiap perintah Tuhan ada penderitaan di dalamnya. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan mengalami yang namanya kepuasan dan kegembiraan. Bahkan pengaruh ilahi itu akan ditransformasikan di dalam pola pikirmu, sehingga walaupun pada kenyataannya secara pikiran mungkin ya Anda menderita, tetapi apapun yang Tuhan izinkan itu akan membawa engkau pada kepuasan dan kegembiraan, sehingga engkau sadar bahwa apapun yang terjadi itu hal biasa karena ada Tuhan mendampinginya. Di balik penderitaan ada kemuliaan, ada kegembiraan, ada berkat di dalamnya. Bahkan dia tidak perlu takut karena ini semua dalam rencana Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Makanya seperti kejadian mungkin Pak Pri di masa pandemi kok sakit ya. Saya percaya bahwa jika pengaruh ilahi ditransformasikan di dalam pola pikir kita, itu akan membawa satu kegembiraan yang luar biasa, karena walaupun kita harus alami penderitaan, mengalami sakit, tetapi yang saya tahu segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Untuk itu saudara, mari tetap berjuang, mari hadapi badaimu, mari tetap berjalan pada koridornya firman Tuhan. Walaupun harus terbang sendiri, walaupun zona nyamanmu lagi dijungkir balikan oleh Tuhan, tapi percaya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Karena Tuhan pasti akan memberikan kejutan-kejutan spesial dalam hidup saya dan saudara. Sehingga penderitaan itu jadi kemuliaan. Padang gurun itu jadi Kanaan yang berlimpah susu dan madu untuk saya dan saudara. Penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sebenarnya bukan membuat Tuhan enak. Kitanya yang dibuat Tuhan enak pada akhirnya, karena apa yang tidak pernah kita duga hari ini itu akan membawa dampak yang hebat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dengan semua proses kehidupan di masa pandemi ini, membuat saya sadar bahwa kita ini semua butuh Tuhan. Karena untuk Tuhan ambil nyawa sekarang ini terlalu mudah saudara ya. Terlalu banyak orang yang mengalami ratap dan air mata karena orang di sampingnya waduh cepat diambil. Kalau saudara perhatikan yang meninggal ini, apakah mereka hidupnya gemproh atau hidupnya tidak mengikuti protokol kesehatan? Yang saya lihat semua yang diambil itu ya, semua yang meninggal karena virus corona, mereka itu sudah menjaga luar biasa kesehatan, kebersihan, imun, tapi pada kenyataannya pun dipanggil oleh Tuhan dengan cara mengalami virus corona. Saya cuma bilang kepada saudara, jangan pernah kita berkata bahwa yang kena virus corona mereka mungkin banyak salah, banyak dosa. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, ya, bukan karena Anda terkena virus corona terus Anda cepat mati. Enggak, saudara. Saya percaya yang mengalami sakit corona dan pada akhirnya mati, semua itu Tuhan sudah catat dalam buku kehidupan. Ya. Jadi bukan karena Anda kena corona dan itu yang membawa Anda pada kematian, tetapi memang hidupmu sudah selesai. Ya. Jadi bukan karena Anda mengalami sakit kanker dan itu yang mempercepat kematian saudara. Bukan, saudara. Saya punya teman sudah hampir 72 tahun dia kanker payudara. Sampai hari ini dia nggak mati. Ya. Sementara teman-temannya ada 16 orang yang kena sakit kanker. Semua yang 15 sudah mati, tinggal dia sendiri yang hidup. Dia pun minta-minta mati, saudara, belum mati sampai hari ini. Itu pertanda bahwa keputusan untuk hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan.
Ya, jujur saudara, kalau yang orang kanker ini konseling sama saya, dia sampai bilang, "Bu Hesti, kalau Ibu Hesti berdoa, tolong dong bilang sama Tuhan angkat aja nyawaku. Aku sudah bosan hidup." Ya, saudara, sampai hari ini saudara dia kanker minta-minta mati nggak mati loh saudara. Berarti saudara untuk masalah hidup dan mati semua keputusannya ada di tangan Tuhan. Ya, jadi saudara jangan pernah takut dan terintimidasi dengan roh ketakutan. Tetapi hari-hari ini kita sekarang ini lagi disaring sama Tuhan, lagi dimurnikan oleh Tuhan. Jadi saudara, mari tetap dekatkan dirimu kepada Tuhan. Mungkin Anda lagi diproses dengan teman hidup saudara, pasangan hidup saudara, karena memang usia pernikahan 10 tahun ke atas saudara itu masa proses yang luar biasa untuk kita. Kalau mungkin usia pernikahan 1 sampai 5 masih bulan madu saudara ya. Bulan yang ada madunya. Aduh haleluya. Tapi usia pernikahan 10 tahun ke atas, aduh mungkin kita akan bertanya, kok kamu seperti ini ya? Kok kamu seperti ini ya? Mungkin ada ujian dari Dewi Yul bilang gini, kau bukan yang dulu lagi, kau bukan yang dulu lagi, kini ku sadari sayang, kau bukan yang dulu. Mungkin Pak Robi akan nyanyi begini, mimpikah diriku melihat dirimu, walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Babak Nong ya saudara ya, yang penting Tuhan dekat dengan kita. Kalau pasangan kita error, babak Nong, saya lagi diproses Tuhan. Makanya para istri kalau melihat, aduh suami sekarang kok ini ya, emosi tingkat dewa, bersyukur sama Tuhan. Ya, berarti Anda sedang dilatih kesabarannya. Lihat suami, aduh, mulutnya nggak karuan, marah-marah terus. Waduh, rasanya kalau suami suruh bikin kopi, kalau mungkin Tuhan, kalau mungkin saya nggak cinta Tuhan, kopi ini tak campurkan sianida, selesai. Haleluya. Tetapi berhubung karena saya cinta Tuhan, bukankah suami itu bagaikan Tuhan? Jadi saya mau buat kopi ini bukan untuk Pak Robi, tetapi ini untuk Tuhan. Haleluya. Dengan sendirinya saudara, walaupun hati seringkali aduh gundah gulana, tetapi karena kopi ini untuk Tuhan, makanya istri Pak Pri nggak akan pernah komplain lagi ya. Istrinya Pak Robi nggak akan komplain lagi karena kopi yang dia buat khusus buat Tuhan Yesus, walaupun itu melalui mulut suami. Haleluya. Ya, jadi saudara nggak usah kita komplain-komplain, tetapi kerjakan bagianmu dan selanjutnya itu menjadi urusan Tuhan. Ya, nggak ada yang komplain hari ini ya. Orang yang banyak komplain cepat tua loh saudara. Dan orang yang cepat emosian cepat mati loh saudara. Nggak usah tunggu corona. Haleluya. Tapi kalau Anda selalu emosi bisa membuat jantung saudara bermasalah saudara ya. Jadi jaga hati dalam segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Hadapi badaimu dengan sukacita. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Walaupun harus terbang sendiri, lagi dipertajam oleh Tuhan, tetapi kita akan selalu menyatakan di hadapan Tuhan, apapun yang Tuhan bentuk dalam hidup saya akan tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Saya nggak akan protes, tapi saya akan terus mengalir seperti apa yang Tuhan mau, dan saya akan tetap melakukan apa yang terbaik. Saya rasa sekian firman Tuhan hari ini. Mari saudara tetap mengucap syukur. Mari saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Sambil hari ini kita akan nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Mungkin Pak Sujono, ya kita akan nyanyikan itu pujian. Saya senang pujian ini mungkin masih baru. Boleh Pak Robi tayangkan. Yang lagu ini loh Pak, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ya oke, kita nyanyikan pujian ini.